Turki itu it's my dream, Bang. Jadi perginya sama siapa, Bang? Sama Lydia bukan? Enggak. Oh, bukan ya. Pedestriannya nggak senyaman Cina. Dia batu yang disusun. Kalau kita bawa koper duduk jumpa calo. Tapi kami beli harganya harga ofisial. Tapi calo ofisial saya baru dengar nih kayaknya ada calo ofisial. Bagasi, bincang-bincang transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Moda semuanya yang sudah subscribe, terima kasih karena udah sampai di video ini. Dan hari ini kita udah kedatangan abang kita gitu ya, Muhammad Hanif. Silakan. Assalamualaikum teman-teman. Masya Allah, terima kasih atas undangannya. Senang sekali bisa berada di sini. Alhamdulillah, hari ini cuaca di luar agak-agak mendung ya. Tapi kita entah kenapa bajunya bisa biru-biru nih. Apa karena ada di podcastnya Dishub apa gimana, tapi yang jelas hari ini kita bakal ngobrol banyak, Bang. Nama podcastnya Bagasi, bincang-bincang transportasi. Tapi kita nggak ngomong transportasi aja nih rekan Moda, kita bakal mengkupas semua bagian ya, alias membahas juga banyak hal seputar Bang Hanif yang katanya suka makan, suka jalan-jalan, suka apa lagi, Bang? Banyak sih. Nah, pokoknya banyak rekan Moda. Jadi sebelum kita kenalan, saya dapat bocoran juga. Katanya Bang Hanif ini udah ke beberapa negara ya. Bukan negara tetangga aja, tapi negara-negara yang jauh di sana. Tapi sebelum itu sekarang kesibukannya lagi ngapain aja, Bang? Kalau ditanya kesibukan, seperti teman-teman tahu ya, saya sehari-hari ya bikin konten, ngedit, upload, ya apa yang lagi mood, apa yang terfikirkan, saya buat aja, saya sharing. Dan alhamdulillah adalah sedikit yang nonton, semoga bermanfaat. Untuk sementara saya menjalani hobi dulu, itu termasuk hobi sih. Berarti untuk ngonten sekarang ini jadi bagian dari hobi gitu ya, mengisi waktu luang dan yang jelas positif. Jadi waktu luang tuh emang harus diisi sama yang positif-positif. Tapi kalau sekarang positif udah bahaya ya, mending negatif aja. Tapi sekarang ini suka makan, suka jalan-jalan, dan kesibukannya juga ngonten terus. Mayoritas sebenarnya kontennya ngapain aja, Bang? Untuk mungkin rekan Moda yang masih belum sempat mampir ke channelnya. Ya, teman-teman, nama channel saya perkenalkan di sini ya, boleh ya. Nama saya sendiri kebetulan Muhammad Hanif Hasballah. Insya Allah kalau teman-teman cari ada di Google ataupun di YouTube gitu. Ya, konten untuk terakhir ini seputaran makanan sambilan jalan-jalan. Kadang-kadang combine juga itu jalan-jalan sambil makan gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat lah gitu. Bermanfaat ya, yang nonton bermanfaat, yang bikin konten juga bermanfaat nih. Amin. Lancar ya. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu sisi berarti positifnya gitu ya, dapat tambahan jajan ya. Amin. Benar. Dan kabar terakhir juga, Bang Hanif ini salah satu student yang juga sempat lanjut S2 di Cina. Iya. Benar. Itu gimana ceritanya, Bang? Kenapa jauh-jauh ke sana? Sebenarnya pengen sih keluar negeri, pengen lihat dunia gitu kan. Betul. Kebetulan ada teman yang duluan udah sampai ke Cina. Nanya informasi, nggak Cina aja kan, kita browsing kan. Setiap ada seminar beasiswa kita ikut. Ada yang Eropa, ada yang Asia, macam-macam, LPSDM, LPDP, lain-lain DAAD kan. Ada apa lagi. Kemudian ya kita coba satu-satu. Kebetulan ada teman dekat juga dari Cina, ngajarin ini cara apply ini, di samping kita nge-apply ke tempat lain juga. Dan qadarullah rezekinya di Cina, langsung berangkat gitu. Di Cina ini kan gede nih, Bang, Cinanya. Ini bagian mana dulu? Kalau Cina di kota Wuhan. Waduh, Wuhan ya. Iya. Tapi waktu itu awal-awal Covid, posisinya lagi di mana, Bang? Lagi di Wuhan atau memang udah di Indonesia? Saya berangkat 2015 pertengahan, kemudian saya pulang pertengahan 2019. Pas sebelum pandemi Covid, jadi saya nggak melihat bagaimana suasana Covid di sana. Waktu Covid udah pulang, udah di sini. Dan sekarang kesibukannya udah full ada di Aceh, di Indonesia, sekaligus jalan-jalan, bener ya? Bener, insya Allah. Tapi kalau kita flashback lagi nih, masa-masa di Cina, sebagai umat Muslim di sana, terus hidupnya gimana? Kosan atau gimana, Bang, kalau tinggal di sana? Kalau tinggal di sana kita ada dormitory ya, direkomendasikan. Bisa juga tinggal di luar, apartemen lah gitu, kos-kosan gitu. Tapi biayanya nambah sendiri, ada subsidi dari kampus. Untuk lebih nyaman, suasana belajar sebenarnya lebih nyaman tinggal di dormitory. Kita kan di dalam kampus, terus semuanya gampang. Dekat aksesnya gitu ya? Ya, ada fasilitas.
ada asuransi kesehatan, kantinnya pun dekat. Kalau mau kampus jalan kaki atau naik sepeda, gampang, nggak perlu macet-macet, nggak perlu keluar, insya Allah nggak telat. Gitu. Berarti di sana sehat terus ya? Sehat terus karena goes terus? Insya Allah, tapi jalan kakinya lebih banyak sih. Oke, jadi kalau di sini jalan kaki udah terbiasa? Insya Allah. Insya Allah gitu. Tapi Bang, katanya ya teman-teman saya juga yang ada di Cina itu kuliah di sana harus belajar dulu bahasa Cina karena jarang sekali ada yang bahasa pengantar Inggris. Bener gitu Bang? Atau cuma hoax aja jangan-jangan? Iya benar, kalau ke Cina kita harus bisa bahasa Mandarin. Di sana ada 2 program, nggak semuanya bahasa Mandarin juga. Kalau program saya bahasa Inggris kuliahnya, sampai tesisnya bahasa Inggris juga. Tapi pelajaran bahasa Mandarinnya wajib bagi setiap mahasiswa yang belajar di Cina. Minimal lulus HSK 4 lah gitu. Atau paling jeleknya peraturan dulu 2 gitu. Itu minimal udah bisa berkomunikasi, kita udah bisa belanja sehari-hari karena orang di sana ya 95% bahasa Mandarin. Agak sulit menemukan yang bahasa Inggris. Kalau program Inggris saya, belajar Mandarinnya hanya 1 semester, tapi nggak full. 3 bulan kita udah bisa insya Allah. Ada juga yang mahasiswa program kuliahnya bahasa Mandarin, itu belajarnya full setahun dan harus lulus. Kalau nggak lulus, ulang lagi sampai lulus gitu. Waduh, PR tuh ya berarti. Jadi ini jadi catatan juga yang pengen kuliah di Cina, terus juga bertanya-tanya nanti kuliahnya gimana, bahasa pengantarnya apa, sebenarnya ada pilihannya. Ini tergantung pilihan rekan moda yang memang mau lanjut studi di sana. Tapi untuk urusan studi kayaknya udah difasilitasi untuk penggunaan bahasa. Iya, gimana kalau sehari-hari Bang? Di sana ada nggak tuh pelang-pelang yang memang dibilang belok ke kanan, belok ke kiri gitu? Itu pakai bahasa Cina, bahasa Inggris atau gimana Bang? Kalau pertama sampai di bandara masih ada bahasa Mandarin, kemudian ada kecil bahasa Inggrisnya. Gitu. Tapi kalau di kota susah ditemukan, kecuali di fasilitas yang benar-benar sangat umum. MRT itu baru ada. Kalau di bus umum, di jalanan itu hampir tidak ditemui. Susah gitu. Oke, kira-kira ya, memudahkan emang diarahkan untuk bisa bahasa Mandarin. Tapi awal-awal memang aneh ya. Kayak shock culture gitu kan, kayak di planet lain ini nggak pernah lihat ini tulisannya aneh, petak-petak, keriting-keriting gitu. Tapi lama-lama setelah karena terbiasa ya, the power of kepepet, sebulan bisa itu. Dan kalau kita punya keinginan kuat, pengen ngotot bisa. Tipsnya gitu, di rumah, di kamar gitu, kita kan buat kecil note gitu, kertas note tuh, tempel di mana-mana penuh. Bahasa Mandarinnya apa, bahasa Inggrisnya apa. Itu kalau dilihat sehari-hari bisa. Itu tips saya dalam belajar awal-awal. Jadi kata-kata umum yang sering digunakan minimal bisa lah gitu. Oke, mau nggak mau agar harus nggak bisa. Tersesat dan nggak lapar. Urusan perut emang nggak bisa ditunda rekan moda ya. Tapi ngomong-ngomong tentang kemudahan akses yang ada di sana sebagai pendatang juga, berarti kalau seandainya pergi sendiri nih, backpacker, nggak ada tour guide-nya, gimana tuh Bang kalau di sana? Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Saya sebelum ke Cina memang niat pengen jalan-jalan, jelajah gitu, di mana aja. Dan alhamdulillah takdir saya di Cina. Ini jujur ya, pendapat pribadi, di Cina itu aksesnya gampang. Maksudnya connecting modanya cepat, intermoda. Misalnya kita turun bus. Ada logo nanti di stasiun busnya dekat MRT. Tinggal jalan kaki sedikit, langsung bisa. Terus fasilitas jalan kakinya nyaman juga untuk kita kalau bawa koper. Ada perkerasan gitu semua ya, pedestriannya, kemudian connectingnya. Misalnya kan kita pedestrian agak naik dari jalan gitu kan, dari trotoarnya kan ada elevasinya naik kan. Itu pasti ada sisi untuk naiknya, ada sisi miringnya gitu. Yang ramah untuk pengguna disabilitas juga. Itu jalan kaki aja nyaman gitu. Itu baru bus dengan MRT. Belum lagi MRT dengan stasiun antar kota. Kita bawa koper aja dari kamar kita ke kamar tujuan kita di kota lain, itu bisa nenteng kopernya. Hanya 1-2 tempat mungkin. Kalau stasiun kereta api lama itu yang jinjing, misalnya tangga kan nggak ada eskalator ataupun nggak ada tangga miring yang rata, itu ada 1-2 belum terbenah. Tapi overall nyaman, bawa koper aja nyaman, apalagi jalan kaki cuma bawa bag gitu. Jadi connectingnya. Berarti ada detail-detail kecil yang memang memanjakan juga gitu, memudahkan pengguna dan juga masyarakat. Kayaknya aksesnya lebih mudah. Iya, gitu. sejauh pengamatan saya gitu. Tapi di awal-awal itu masih construction, masih pembangunan 2015. Di akhir-akhir saya mau pulang 2018 itu udah nyaman. Kota yang saya tinggal di Wuhan itu udah nyaman. Dalam waktu 3 tahun selalu berbenah. Di akhirnya ya fasilitasnya udah selesai gitu. Dan line MRT-nya terus bertambah.
Terakhir sebelum saya pulang, line MRT ada sekitar 12 kalau nggak salah di Wuhan ya. Line bus banyak, nomor bus aja bisa 1000. Orang Wuhan mengklaim 1000, tapi saya nggak pernah coba semua. Karena kan ini belok rutenya beda-beda. Karena kalau coba 1000 sampai sekarang juga belum di sini, Bang. Terus ini, di sana pakainya nggak bisa Google Map. Di sana kan nggak bisa Google. Jadi pakainya Baidu, ada Baidu Map. Jadi informasi di Baidu Map lengkap juga, cuma bahasa Mandarin kan. Kita klik aja origin kita ke destination, diarahkan naik moda apa aja, opsi 1, opsi 2, nanti interchange-nya di sini, biayanya perkiraan berapa menit kayak Google Map juga. Tapi pendapat saya pribadi, informasinya lebih lengkap daripada Google Map yang selama ini saya gunakan. Detail sekali berarti ya, dari estimasi jaraknya mungkin, estimasi waktu. Nanti kalau misalnya pengguna mobil pribadi atau taksi, jangan lewat jalan ini, lagi perbaikan. Sampai ada hari itu upgrade. Wow. Kalau ganjil genap kan di Jakarta udah diterapkan. Betul. Saya udah melihat itu di 2015 ke bawah udah duluan di sana diterapkan. Luar biasa. Ini kayaknya poin-poin jempolan yang mungkin banyak orang yang nggak sadar gitu ya. Kalau hanya traveling, fokus ke tempat wisata, titik-titik wisata, kayaknya nggak sadar dengan detail-detail yang memang ditempatkan. Iya, itu bedanya gitu. kalau kita berangkat pakai jasa guide dengan berangkat backpacker, kita lebih mandiri gitu. Jadi lebih berasa ya, keringat-keringatnya juga lebih lumayan Saya gitu, teringat Bang, ya? pernah nonton di YouTube Pak Profesor Renat Kasali, dia mewajibkan mahasiswanya, kamu harus minimal ada stempel satu stempel negara lain di paspor, minimal harus punya paspor dan harus berangkat. Kemudian dia membuat program berangkatnya pakai guide, terus manja ini. Yang berangkat manja, misalnya udah ada yang ngurus, udah apa, tinggal duduk manis saja. Tahun depan dia buat, kalian harus berangkat sendiri-sendiri. Kalau bisa harus sesat, pasti akan kembali gitu. Di situ, oh iya, benar juga. Terinspirasi, mantap juga nih. Kuncinya harus tersesat ya, rekan Moda. Dan kalau kita lihat lagi nih, Cina itu salah satu negara yang sempat tinggal di sana, pernah berdomisili untuk beberapa waktu gitu ya. Tapi untuk negara-negara lain yang memang sempat Abang kunjungi itu sebentar untuk jalan-jalan gitu ya, traveling. Kalau boleh tahu udah kemana aja, Bang? Mana nggak banyak ya. Ya masih bagian Cina juga ya, Hong Kong, Macau, tapi perlu stempel paspor. Itu nggak ngerti regulasi negaranya ya sampai sekarang. Kemudian kalau Asia Tenggara, Malaysia, Vietnam gitu aja. Kemudian baru-baru ini baru pulang dari Turki. Baru pulang dari Turki. Saya mencium yang hangat-hangat nih ya. Karena memang Turki itu it's my dream, Bang. Jadi mimpinya saya, tapi yang berangkat Abang. Ya. Masya Allah. Itu perginya kemana, Bang? Perginya ke Istanbul, Kayseri, Goreme yang Kapadokia itu, kemudian ke Bursa sebentar. Ya itu aja. 11 hari hanya bisa 4 atau 5 kota lah, satu kota kecil. Sempat ke Kapadokia juga, karena itu highlightnya sekarang ya, trendingnya orang Indonesia. Ya, sebenarnya kami ambil tiket jauh-jauh hari itu, biar dapat tiket murah. Kebetulan pas kami berangkat, kami yang komen, it's my dream, apa nih? Oh, rupanya lagi viral, kebetulan. Jadi perginya sama siapa, Bang? Sama Lydia bukan? Enggak. Oh, bukan ya, perginya sama orang lain ya. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang Kapadokia, kayaknya banyak juga pertanyaan. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke Turki yang memang jadi pembahasan hangat, apa yang membedakan Turki dari negara-negara lain yang memang udah sempat dikunjungi, Bang? Kalau Turki kan udah agak ke barat dia kan. Selama ini kan mainnya di Asia bagian tenggara timur gitu. Ya terasa bedanya, beda dari atmosfernya beda. Kemudian dari arsitektur bangunan gitu, dari budaya orangnya, cara orangnya, ya di situ berbeda. Oke, lebih susah mana, Bang? Turki kan sama-sama tuh bahasa pengantarnya juga tidak menggunakan bahasa Inggris ya. Karena memang mayoritas menggunakan bahasa Turki. Lebih susah mana ketika ada di Turki sama waktu ada di Cina dulu? Alhamdulillah waktu ke Turki itu udah ada sedikit pengalaman lah, pernah tinggal di luar negeri gitu. Jadi saya rasa sistem semua negara yang saya kunjungi itu umumnya sama gitu. Dari bandara internasionalnya wajib ada bus shuttle ke kota. Nanti ada spot station akhirnya di mana-mana bisa kita pilih. Lagi pula di Turki bisa pakai Google Map, nggak diblok. Kita cuma perlu beli kartu seluler baru, kita klik aja tujuan kita. Karena kita udah pesan hotel untuk 2 malam pertama jauh-jauh di Indonesia. Kita udah tahu tujuan, kita tanya kalau tujuan ke distrik Fatih, naik bus kemana? Tanya di bandara, diarahkan. Kalau orang bandara kan udah standar. Turun di situ tinggal cari di Google Map aja, jalan kaki nggak jauh. Gitu. Nah
sebelum masuk ke tengah kota, biasanya kan kita melewati dulu nih, ada transportasi yang memang jaraknya jauh lebih panjang gitu Bang ya. Itu sebenarnya transportasi di sana pilihannya gimana Bang? Apakah hanya fokus ke shuttle bus aja, atau ada train, atau gimana? Kalau Turki nggak ada train, dia cuman bus saja, bus dengan taksi, setahu saya, ataupun charter satu lagi mungkin. Kalau kita bergrup itu ada charternya, ya lebih murah dengan bus. Karena ya koper kita pun banyak, lebih enak. Kalau taksi bertiga belum tentu muat kopernya gitu. Terus lebih mahal. Kami pilih bus saja biar lebih seru gitu. Kalau taksi lebih enak, kita door to door dia kan, Ya, pasti betul. diturunkan di depan tujuan kita. Kalau bus agak jalan-jalan dikit, kemudian kontur Turki yang masih berbukit naik turun, kemudian pedestriannya nggak senyaman Cina, dia batu yang disusun. Kalau kita bawa koper duduk-duduk, jadi kami lihat minim di sana yang jalan kaki bawa koper. Pasti orang ini charter bus, charter taksi ataupun travel. Jadi door to door lebih enak sih. Tapi di situ kami merasakan seru juga, nggak masalah. Kebetulan lagi musim dingin, ya nggak terlalu capek. Itu dia, nggak keringetan lah ya minimal benar. ya. Tapi untuk akses bahasanya, di Turki kan bahasanya jauh sekali dari bahasa Mandarin. Terus juga tulisannya, terus alfabetnya, I-nya ada titik dua, yang gitu-gitu. Itu benar. memudahkan sebenarnya. Ada nggak sih pilihan-pilihan lain informasi yang disediakan dalam bahasa internasional, Inggris atau Arab gitu Bang? Kami di sana lebih mengandalkan Google sih sebenarnya. Kalau kita tanya di sana kemampuan berbahasa Inggrisnya sedikit lebih baik daripada orang China. Lebih, maksudnya persentasenya lebih banyak yang bisa bahasa Inggris. Kan pengaruh dekat Eropa juga, itu lebih terbantu juga itu. Kalau misalnya jangan sesat di jalan, jangan malu bertanya. Nah itu dia. Jadi jangan malu-malu. Walaupun ya bertanya pakai bahasa apa, dijawab bahasa apa, biasa gitu ya. Bener. Tapi minimal kalau memang punya pengalaman, pernah traveling sendiri, kayaknya lebih berasa gitu rute dari satu titik ke titik yang lain. Tapi Turki ini kan sempat ada dibagi dua benua, masuk ke benua Asia dan sebagian lagi ke Eropa. Abang sempat nggak nyebrang ke dua-duanya? Tujuan utama kami Istanbul. Kota Istanbul aja sudah terbagi dua bagian. Ada Istanbul bagian Asia, ada bagian Eropanya. Kami tinggal di bagian Eropa, kemudian menjelajah ke bagian Asia. Eropanya hanya keliling sedikit, lebih banyak di Asia. Karena tujuan utama salah satunya Kapadokia juga. Kapadokia itu di bagian Asia. Berarti sempat juga menjelajah ke sana. Tapi kalau perpindahan dari bagian Asia ke Eropa ataupun di kota-kota lainnya, itu gimana Bang? Nyebrang dulu kah? Atau kita tinggal jalan aja? Atau gimana sebenarnya aksesnya? Nah ini menarik. Kalau pengamatan saya sih, transportasi yang mudah itu mengandalkan stasiun bus atau bus. Bus ataupun small bus charter, door to door. Kalau kami pakai jasa bus umum aja, sana ke Otogar stasiun busnya, cari aja agensi travel kemana, kan jelas. Kami lebih milih agensi travel yang ada list harganya, ke kota ini berapa, ada list price-nya, jadi jelas, nggak merasa ketipu. Kemudian ada interchange juga, nanti connecting dari bus besar ke bus kecil, sampai ke kota lain, ganti bus kecil, diarahkan juga. Alhamdulillah dapat agen bus yang baik, mau diantar lagi ini ke sini, bayar cuma sekali pertama, satu tiket bisa sampai ke tujuan. Gitu. Dan Jadi tips paket selanjutnya, lengkap gitu ya. Selanjutnya pesan hotel kami nggak langsung pesan malam ini sampai 11 malam di sana, nggak, 22 malam. Nanti planning untuk malam besok, malam lusa, pesannya hari ini gitu. Jadi pesan ini udah dari mana, nggak planning juga ini kota ini dulu, ada timetable-nya nggak ada. Langsung berjalan dan alhamdulillah nggak pernah ketinggalan bus dan pulang bisa tepat waktu, nggak ketinggalan pesawat juga. Tapi kan sebelum itu kalau misalnya rekan Moda juga pengen, kayaknya nih kita dadakan aja ya rencananya gitu ya Bang. Tapi kan perlu ada research dulu sedikit-sedikit, busnya berangkat jam berapa, itu akses informasinya gimana Bang? Kalau misalnya keberangkatan kendaraan-kendaraan umum atau transportasi umum itu dapatnya dari mana Bang? Nah ini yang enak juga, kami lebih suka stasiun bus yang ada jadwal, jam ini berangkat kota ini, semua ada timetable-nya. Di setiap haltenya gitu Bang? Iya, kalau kita ke Jakarta kan gitu juga, misalnya Jakarta-Bandung, kita search di Google aja, kita beli tiket, ada time-nya, jam sini, dan berangkat tepat waktu, itu yang kita inginkan. Sekarang kan kita andalkan kan Google, sama aplikasi atau websitenya. Anak milenial sekarang, siapa yang nggak bisa pakai HP-nya, siapa yang bukan Android atau iOS gitu. Itu dia, jadi sebenarnya nggak perlu takut rekan Moda kalau mau jalan-jalan ke sana sendiri atau berdua, karena nggak harus sama pasangan kan, walaupun ke Kapadokia. Tapi yang jelas untuk informasi ternyata
tertera sangat detail yang ada di sana. Dan ini lagi kami sangat beruntung, alhamdulillah awal tahun ini kan mata uang Turki lagi turun. Jadi jauh lebih murah dibandingkan kata orang-orang yang pernah 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya. Kami bisa sepertiga harga dari yang biasa gitu. Barang-barang branded aja bisa lebih murah daripada di Indonesia harganya gitu. Wow, apalagi luar biasa. Yang jasanya, yang keseharian, harga makan siangnya sama dengan kita, penginapannya kurang lebih sama gitu. Luar biasa, itu ibaratnya bayar dengan rupiah tapi berasa lagi ada di Turki ya, karena memang perbedaan mata uangnya nggak jauh-jauh kalau sekarang ini. Nggak tahu nanti beberapa tahun ke depan. Jadi kalau mau pergi sekarang nih rekan muda. Jangan ditunggu-tunggu, takutnya naik lagi gitu. Tapi sampai ada di Kapadokia, dari Istanbul ke Kapadokia itu sebenarnya berapa lama Bang? Kalau saya lihat di map sih emang nggak jauh-jauh ya, agak-agak 2 jengkal gitu. Tapi kalau aslinya sebenarnya seberapa lama sih Bang? Naik bus kurang lebih 12 jam dari Istanbul ke Kapadokia, ke kota Goremenya. Itu udah tukar bus. Totalnya kurang lebih ya 12-13 jam lah. Oke, di sana ada nggak culture shock? Misalnya nih, kalau di sini hari Jumat suka ada yang bagi-bagi bubur kanji gitu ya. Atau kalau di sana salatnya harus seperti ini, seperti itu. Kalau dari pengalaman Abang sendiri gimana? Alhamdulillah kebetulan sampai di Kapadokianya hari Jumat. Pernah merasakan salat Jumat di sana. Kurang lebih ya mirip lah dengan kita. Cuman mereka baca rukun khutbahnya, baca rukun aja. Pertama ceramah. Kemudian baca rukun khutbahnya. Kalau tata cara pelaksanaannya ini menarik. Saya amati sama dengan masjid di Cina. Mungkin mazhabnya katanya mereka sama-sama bermazhab Hanafi gitu. Tapi kurang lebih banyak persamaannya. Di Aceh kan umumnya azan 2 kali sama. Khutbah pakai tongkat sama. Ya kurang lebih gitu. Masjidnya menghadap kiblat. Ya pasti lah Bang. Beda. Asal menghadap yang lain. Jumatnya 2 rakaat sama. Berarti semuanya sama ya. Dan kalau menghadap kiblat kayaknya udah pasti ya, karena salatnya nggak sah kalau nggak menghadap kiblat. Tapi ada nggak perbedaan-perbedaan yang berasa sekali perbedaannya dan kadang-kadang nggak terduga sama sekali? Misalnya tiba-tiba ada orang yang suka menyodorkan ini gitu, atau gimana? Ini yang masih jadi pertanyaan ya. Apa tuh Bang? Kebanyakan masjid di Turki atau musalla di fasilitas umum, tempat wudhunya agak sedikit jauh dari tempat salatnya. Jadi kalau kita keluar ke tempat wudhu dulu pertama, buka sepatu, buka kaus kaki, wudhu, habis itu pakai lagi kaus kaki, pakai sepatu, karena nggak ada sendal. Musim dingin pula gitu, di mana-mana gitu. Jadi solusinya hanya satu, sebelum pakai sepatu dilap dulu kita dengan tisu atau apa. Itu agak sedikit repot ya. Itu nggak ngerti juga kenapa orang Turki sanggup hidup begitu. Kalau udah lahir di situ emang sanggup Bang ya. Di daerah lain di Cina 1-2 masjid ada juga gitu, tapi ada juga yang langsung connecting dari wudhu ke tempat salat. Itu agak gimana gitu ya. Mungkin ada mahasiswa kita gitu, yang tinggal di sana bisa menjelaskan mungkin ya. Ini juga kami di sana alhamdulillah bisa terhubung juga dengan beberapa mahasiswa Aceh yang sedang belajar di sana. Dapat informasi juga lebih mudah kan. Itu dia. Saya juga dapat info kalau sholat di masjid Turki itu harus pakai kaos kaki. Karena itu nggak wajib sih. Kalau saya buka aja. Nah itu dia, jadi beda-beda sebenarnya pengalaman pribadi. Mungkin kalau rekan Moda pergi sendiri pengalamannya beda lagi ya. Apalagi mata uangnya nih yang sekarang lagi rendah-rendahnya, mana tahu nanti alhamdulillah lagi mantap lagi. Tapi ngomongin uang saya menarik sih, bukan karena saya suka uang Bang ya, tapi karena memang ini jadi salah satu hal yang harus disiapkan matang-matang, yaitu biayanya. Budget, ya. Nah budgetnya ini jadi PR nih, aduh jauh ya ke Turki, main-main ke Malaysia aja kali. Tapi sebenarnya persiapan budgetnya harus berapa sih Bang? Atau mahal nggak sih kalau harus ke sana gitu? Ini pengalaman ya dari nonton YouTube juga. YouTube banyak edukasi itu. Salah satunya Bang Radit. Itu bagus masalah manajemen keuangannya, Raditya Dika. Kemudian Bang Arli Kurnia saya nonton juga. Itu inspirasinya gini, setiap kamu dapat uang sebulan, itu sisihkan atau habiskan semuanya. Ada slot gitu. Yang pertama kan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga, kemudian operasional, bensin, apalah gitu untuk transportasi. Kemudian ada dana darurat, saving kan. Kemudian donasi, pajak pribadi, pajak kendaraan harus ada slot juga kan. Kemudian tabungan ya, mau investasi kemana. Sampai jalan-jalan harus kita plot juga. Jalan-jalan berapapun sebulan, berapa persen dari kita plot gitu. Jadi waktu kita mau planning traveling gitu, tinggal ambil dari dana liburan, nggak terganggu dana lain gitu.
berapapun ya. Jadi kita lihat ini mencukupi nggak? Walaupun kita pergi kemana, dana udah mencukupi, yang lain tidak terganggu, tidak terusik, gitu aja sih. Oke, itu dia. Tapi kalau ngomongin tentang range dari berapa sampai berapa yang harus dipersiapkan Rakan Moda? Saya pribadi juga pengen ya, nih kayaknya nabung dari hari ini deh Bang. Dulu waktu saya di Cina, alhamdulillah ada Air Asia. Terima kasih Air Asia ya. Everyone can fly itu sangat membantu. Kalau kita cuma pergi pulang sebentar, nggak perlu ambil bagasi. Ada fasilitas kan. Air Asia beli tiketnya di samping bagasi, jadi harganya sangat-sangat murah. Kemudian kalau e-wallet udah duluan di Cina, kita udah mulai sekarang kan. Bagus, sana ada Alipay, ada WeChat. Kalau beli dengan Alipay atau WeChat ada fasilitas dari aplikasi, kita beli tiket terus bisa murah. Malah dari Wuhan bisa sampai Kuala Lumpur, pernah saya dapat 1 juta. Pernah juga saya waktu itu 2018 istri sakit kan mau pulang. Ini planning, nanti malam pulang lah. Malam jam 3 sore saya berencana untuk pulang, jam 4 ambil tiket, berangkat jam 12 malam, kemudian sampai di Banda Aceh jam 7 pagi. Udah lebih dekat dari Banda Aceh Medan naik bus. Iya betul juga ya. Masya Allah, ini luar biasa ya. Dari Wuhan sampai ke Banda Aceh jam 7 pagi. Itu kemudahan transportnya lewat aplikasi kan. Kemudian dapat tiket murah juga, walaupun on the spot kita beli masih murah gitu. Kalau yang ini kasus Turki, mungkin lagi pandemi ya, banyak promo-promo tiket. Kami ambilnya jauh-jauh hari. 4 bulan sebelum terbang, lihat tiket. Lagi orang nggak mau kemana-mana, kayaknya nih 4 bulan lagi udah bisa kemana-mana. Kalau udah ada penerbangan, kita udah beli tiket, kemungkinan besar bisa berangkat lah kan. Jadi kami dapat tiket sangat-sangat murah waktu itu. Kalau boleh tahu ya sekitar 4 jutaan lah PP, direct flight. 4 juta? Iya. Luar biasa. Kalau kita ambil on the spot ya lebih mahal kan. Kata-kata mahasiswa di sana pun kalau kami pergi PP itu belasan juta katanya normalnya. Tapi sekarang nggak tahu ya, mungkin ada promo dan itu bisa lebih murah. Ini kesempatan juga untuk teman-teman. Betul. Tapi karena memang berangkatnya waktu itu lagi pandemi, jadi memang lagi murah-murahnya gitu. Dan regulasinya kan berubah-berubah terus ya. Iya benar. Jadi 2 digit, belasan, puluhan, apa gimana Bang? Coba jujur aja nih di sini. Harus menyiapkan berapa untuk semua selama perjalanan mungkin 10 harian gitu kayak Bang Hani. Iya, itu kan nggak ada angka fixnya, itu tergantung dari range kita, tergantung gaya hidup kita, cara kita mau murah, naik bus, mau jalan-jalan kaki banyak, nggak mau belanja banyak-banyak di sana, sekedar oleh-oleh aja, itu bisa 10 jutaan udah cukup itu sana. Bahkan bisa lebih murah kalau mau tahan-tahan, bawa Indomie 1 koper gitu ya, di sana cari air panas aja lebih murah lagi itu. Oke, siap. Tapi memang itu salah satu yang harus di-prepare dari sekarang, karena kalau dadakan sebenarnya bisa, asalkan planningnya itu jelas ya. Walaupun dadakan tetap harus tahu apa yang harus dilakukan, mau kemana, terus bareng siapa, itu juga penting Bang. Nah, kita mending sekarang ada pertanyaan-pertanyaan dari Rakan Moda yang semalam itu udah ditanyain langsung di Instagram, dan ternyata banyak juga yang masuk ke Instagramnya di Sub Aceh. Kita bacain dulu kali ya satu-satu Bang. Oke, siap. Karena ternyata Rakan Moda kita banyak yang penasaran. It's my dream katanya. Banyak juga yang komen kayak gitu. Benar ya, tapi sekarang ini kita baca dulu satu persatu. Ini pertanyaan yang ditanyakan langsung dari Rizky Fernanda. Sebenarnya dari hati saya juga nih Bang, karena sesuai ya. Berapa harga naik balon udaranya? Nah, ini pertanyaan semua orang. Iya, itu variasi. Kalau yang banyak-banyak, 1 balon 30 orang, itu sekitar 18 lah. Kalau kita rupiah kan, sekitar itu. Kalau ada yang 20 nanti sekitar 3 jutaan, 2,5, tergantung merek apa, brand balonnya dan travelnya apa, kan beda-beda banyak. Balon ada puluhan terbang tuh saya bagi. Kemudian ada yang lebih private, 10 orang, ada yang bahkan 4 orang. Bisa charter juga 2 orang, tuh harganya di mungkin 20 jutaan. Ya, tergantung ininya. Tergantung kebutuhan dan kemampuan ya, jangan butuh aja tapi nggak mampu kan. Ya, juga susah-susah ya. Tapi saya juga penasaran, di sana ada nggak Bang calo-calo yang misalnya kalau kita dari pindah bus ke satu stasiun ke stasiun yang lain, suka ada yang nawarin tuh, ayo mau kemana nih, mau kemana? Itu biasanya pengalaman, ada handuknya Bang di sini. Kebetulan jumpa calo, tapi kami beli harganya harga ofisial. Mungkin calonya dapat komisi lah, atau memang calo ofisial. Tapi dengar-dengar ya calo itu kalau main banyak-banyak shuttle gitu biasalah. Emang tetap ada berarti ya? Tetap ada gitu, hati-hati aja. Cuman ini pengalaman, kalau di Cina hampir tidak ditemukan jalur karena semuanya dikelola oleh pemerintah. Jadi satu jalur itu lebih tertata.
Lebih harganya satu harga juga semua. Mau ngantri di loket mana tetap punya punya. Oh, ada standar harganya gitu Bang ya. Jadi ini nih, walaupun di sana ada calo, harganya katanya lebih ataupun sama dengan harga yang memang udah ditentukan. Tapi calo official saya baru dengar nih kayaknya ada calo official. Apa ini adalah lowongan pekerjaan baru di Turki tapi kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau ngomongin tentang calo dan juga tips biasanya nih Bang, kalau kita ke tempat-tempat wisata di Indonesia aja deh. Kalau bukan orang asli, pendatang biasanya harganya suka agak-agak lucu gitu Bang ya. Kalau di sana gimana Bang untuk pendatang ataupun orang lokal? Ada nggak perbedaannya Bang? Selama di sana ya, kami nggak merasa dicaluin lah gitu kan. Oke. Mungkin ini aja, waktu makan di terminal paling, yang tidak ada list harga. Kebetulan lagi lewat, kami cari nasi nggak ada, kebetulan warung ini ada nasi, ini harus makan. Tanya harganya berapa, dibilang ya mungkin ini terminal, tapi nggak tahu kami dicalukan atau enggak. Tapi dibandingkan harga-harga biasa, jauh lebih mahal dibandingkan harga yang tertulis gitu. Itu aja solusinya, kita cari tempat ataupun yang ada price harganya, ada listnya, itu merasa lebih aman. Walaupun mahal, kalau udah tertulis gitu, kita merasa disamakan dengan orang lain. Orang lain beli segini, kita segitu juga, kan puas gitu. Oke. Ini ada juga pertanyaan dari Fauzan. Katanya, kalau saya ke Kapadokia sendiri, kira-kira bakal malu-maluin nggak ya? Loh, kenapa nih Fauzan ya? Fauzan emang bawaannya suka malu apa gimana, tapi karena saya nggak punya pasangan. Apakah di Kapadokia orang-orang semua berpasangan? Bang Hanif di sana sama pasangan nggak Bang? Kami aja nggak berpasangan. Oh nggak, jadi nggak perlu ya? Ada yang bergrup, ada yang grup perempuan aja datang, grup laki-laki, ada yang bawa keluarga, macam-macam gitu. Namanya aja spot wisata. Sama dengan tempat wisata di tempat kita juga. Oke, itu dia. Tapi pertanyaan terakhir kali ya, dari Sultan Alavansa. Tanyain juga, perjalanan ke Kapadokia lebih dekat dari kota mana kalau kita berangkatnya dari kota-kota yang ada di sekitar Kapadokia yang ada di Turki? Kalau Abang sendiri berangkatnya dari kota mana menuju ke kota mana Bang? Dari arahan, dari yang kami baca-baca di Google, ada dua kota yang lumayan. Kota besarnya Kayseri, itu ke Kapadokia sekitar setengah jam. Ada yang lebih dekat lagi, Nevşehir namanya, sekitar 20 menitan gitu. Dua kota itu sih yang kami tahu, karena kami berangkat dari Kayseri ke Kapadokia, waktu balik ke Istanbul lewat Nevşehir, naik bus kecil, itu nggak connect busnya, kami cuma beli tiket di Kapadokia dari Nevşehir ke kota selanjutnya, ke Bursa waktu itu. Jadi diarahkan juga naik ini aja, dijelaskan, kebetulan ada yang bisa bahasa Inggris, harus bisa tangkap dan nggak boleh miss informasi. Sekali misinformasi resikonya ketinggalan bus, itu aja. Itu dia. Jadi sebenarnya ada pilihan-pilihannya rekan Moda. Ini tergantung rekan Moda mau milih yang mana gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya tersedia di sana dan informasinya, aksesnya juga. Ini mau berangkat pribadi ya? Jangan mau backpacker. Saya tunggu beasiswa Bang. Nah jadi kalau ada beasiswa ayah bunda dari ibu saya, bapak saya, atau beasiswa-beasiswa lain, kita berangkat. Kenapa enggak ya kan? Iya. Karena kalau ngomongin tentang traveling, agak-agak segmented mungkin untuk orang-orang tertentu. Tapi kalau ngomongin belajar, semua orang belajar kan Bang? Iya. Nah itu dia. Ini menarik juga tentang traveling. Kenapa Saya tuh? Kutip dari kata Raditya Dika juga. Lebih baik membeli pengalaman daripada membeli barang. Kalau barang udah kita beli, paling kita suka 2 minggu, sebulan gitu. Habis itu udah biasa. Tapi kalau pengalaman, misalnya salah satunya travel, atau kita mencoba, misalnya ada tempat baru, cobalah yang bayar atau makan atau apa, yang di sana kita dapat experience baru, itu berkesan, dan ide-ide kita akan muncul dari situ, inspirasi dari situ. Itu teringat ya, berarti harus ada anggaran juga, nggak melulu foya-foya ke situ, tapi itu penting gitu. Benar-benar, yang penting kerja lembur bagai kuda ya, yang penting cuannya ada. Nah ini dia. Jadi yang paling penting rekan Moda kalau mau jalan-jalan ke Turki atau ke Cina atau kemana lagi Bang yang udah pernah? Vietnam, terus juga Malaysia. Pokoknya tempat-tempat ataupun negara-negara yang udah masuk wishlistnya. Kalau yang Asia Tenggara tuh kayak mana, aji mumpung lah ya. Kebetulan balik dari Cina, singgah sini dulu, singgah. Oh, singgah. AirAsia lagi. Built-in dong AirAsia ya, kita masukkan di sini logonya. Tapi yang jelas hari ini tuh kita udah ngobrol banyak dengan rekan Moda dan semoga aja rekan Moda bisa mengambil hal-hal positif dari obrolan ini ya, walaupun kita ketawa-ketawa aja Bang, tapi yang paling penting ada informasi yang bisa rekan Moda dapat, dan yang paling penting bisa dapat tips-tipsnya. Terakhir mungkin ada nggak yang pengen disampaikan untuk yang sekarang lagi prepare untuk traveling, terus prepare juga untuk beasiswa ke luar negeri, yang
dalam waktu dekat juga akan pindah negara untuk beberapa waktu. Gimana Bang? Kalau untuk teman-teman, kebetulan kita di era peralihan nih kan, era teknologi. Inspirasi dari teman-teman juga, saya ngobrol, katanya banyak jalan sekarang untuk mencari cuan, jalan kreatif asalkan legal dan halal ya kan. Betul. Banyak sekali itu. Salah satunya kan blog, YouTube, main aplikasi atau apa, jasa-jasa melalui internet, itu banyak sekali. Bisa kita ambil peluang dari situ, kenapa enggak ya kan? Lagi ada kesempatan gitu. Kemudian anak muda kerja keras, pantang menyerah, cari jalan gitu, jangan terpaku dari satu jalan gitu, banyak jalannya gitu. Kemudian manajemen finansial juga, anak muda kan suka misalnya image, suka hambur-hamburin uang, misalnya sia-siakan. Pergunakan itu budget itu misalnya dari orang tua, dari apa aja sumbernya, digunakanlah semaksimal mungkin untuk kebermanfaatan gitu. Kalau lebih bagus untuk produktivitas. Itu ya, dia. Jadi yang sekarang masih males-males, masih mager-mager ya, aduh mau ke warung aja agak-agak berat, malu dong. Ini orang udah traveling kemana-mana, masa kita masih di sini-sini aja rekan Moda? Kalau memang rezekinya ada, kesempatannya ada, kenapa enggak, ya kan? Mudah-mudahan. Kalau misalnya kita bilang, misalnya, Bang ini enak nih banyak liwang, mana, padahal rezekinya biasa aja, cuman cara memplotnya kita. Kata orang-orang main cantiknya gimana, ini di manage, cuman belum sempurna sih. Tapi sejauh yang saya lakukan ini, ya alhamdulillah udah bisa lah sejauh ini. Mudah-mudahan ke depan udah rezeki itu kan kita nggak tahu rezeki ke depan gimana. Yang penting kita terus berusaha memberikan yang terbaik, terus kreatif ya. Mohon doa-doa dari teman-teman gitu. Oke, jangan Bang Hanif aja yang didoain, saya juga ya. Insyaallah saling mendoakan, amin. Jalan-jalan Bang, saya juga belum pernah ke Kapadokia, terus ke Malaysia. Malaysia yang tetangga aja saya belum pernah, apalagi yang lain Bang. Insyaallah segera ya. Berakhir pandemi, gas insyaallah. Yuk kita gas yuk, satu tim ya. Tapi yang jelas hari ini rekan Moda kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Terima kasih Bang Hanif. Sama-sama, terima kasih banyak juga udah diajak ke sini. Betul, seharusnya nih hari ini bisa bikin konten tapi nggak bisa ya. Kontennya di sini ya. Karena mana tahu AdSense-nya bisa dibagi-bagi Bang. Kalau gitu rekan Moda yang udah nonton sampai sekarang jangan lupa di like, komen dan juga subscribe. Jangan lupa di-share juga sama teman-teman lain ataupun rekan Moda lain yang pengen jalan-jalan, traveling. Dapat tips lainnya dari podcast Bagasi, Bincang-Bincang Transportasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.